Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan urutan yang kelima akan mempresentasikan tentang teori kebangkrutan terhadap PT Bluebird Tbk yang terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama ada Irna Karlina dengan NRP 18401023. Yang kedua ada saya sendiri Ridwan Yusuf 18401028. Yang ketiga ada Anggara Rianto dengan NRP 18401029, dan yang keempat ada Delanti Audrey dengan NRP 18401037. Baik, next. Yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang pengertian teori kebangkrutan. Teori kebangkrutan diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba dan dapat membuat perusahaan tidak mampu lagi melunasi kewajiban jangka pendek dan utang-utang yang ada di berbagai tempat yang telah jatuh tempo. Kebangkrutan sering juga disebut likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan ataupun insolvibilitas. Next. Next. Oke. Nah, kebangkrutan ada dua. Yang pertama ada kegagalan ekonomi, ada economic failure, ada kegagalan keuangan atau financial failure. Dalam kegagalan ekonomi dalam ada kegagalan ekonomi dalam arti ekonomi biasanya berarti bahwa perusahaan tidak menutup biaya sendiri. Ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang, dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Yang kedua ada dari kegagalan keuangan atau financial failure. Kegagalan keuangan bisa diartikan sebagai insolvensi yang membedakan antara dasar arus kas dan dasar saham. Insolvensi atas dasar arus kas ada dua bentuk. Yang pertama ada insolvensi teknis, yang kedua ada insolvensi dalam pengertian kebangkrutan. Oke, next. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian. Jenis yang akan digunakan untuk analisis financial distress menggunakan metode Altman-Z-Score, Springate, Zetmin-Jeski, dan Grover. Untuk memprediksi kebangkrutan pada perusahaan transportasi Bluebird Tbk adalah penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kuantitatif. Yang kedua ada penelitian. Objek penelitian ini merupakan laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan transportasi Bluebird yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di periode 2013-2016. Yang ketiga ada data dan jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua, atau data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan, yang pada umumnya berupa bukti atau catatan laporan histori yang telah tersusun dalam arsip yang telah dipublikasikan. Next. Selanjutnya ada sumber-sumber informasi kebangkrutan. Sebelum pada akhirnya pada suatu perusahaan dinyatakan bangkrut, biasanya ditandai oleh berbagai situasi atau keadaan
khususnya yang berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasi. Indikatornya yang harus diperhatikan bagi para manajer seperti yang dikemukakan oleh Hartanto, bahwa yang pertama ada penurunan volume penjualan karena adanya perubahan selera atau permintaan konsumen. Yang kedua ada biaya produksi. Yang ketiga ada tingkat persaingan yang semakin ketat. Yang keempat ada kegagalan melakukan ekspansi. Yang kelima ada ketidakefektifan dalam melaksanakan fungsi pengumpulan piutang. Yang keenam ada kurangnya adanya dukungan atau fasilitas perbankan dalam kurung kredit. Yang terakhir yang ketujuh ada tingginya tingkat ketergantungan terhadap piutang suatu perusahaan yang mengandalkan hutang di dalam menghadapi kebangkrutan. Oke, selanjutnya. Next. Next akan dijelaskan oleh Delanti Audrey. Waktu dan tepat dipersilakan. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor terjadi kebangkrutan. Faktor-faktor penyebab terjadinya kebangkrutan dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem perekonomian. Yang kedua, faktor eksternal perusahaan. Yang ketiga, faktor internal perusahaan. Next. Lalu ada manfaat informasi kebangkrutan. Informasi tentang prediksi kebangkrutan suatu perusahaan akan sangat bermanfaat bagi beberapa kalangan. Yang pertama, bagi investor. Yang kedua, bagi pemerintah. Yang ketiga, bagi akuntan. Yang keempat, bagi manajemen. Yang kelima, bagi pemberi pinjaman. Next. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hal yang paling penting dalam melakukan penelitian kebangkrutan ini, karena kebangkrutan hanya dapat terlihat dari keuangan perusahaan tersebut. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan-keputusan investasi dan kredit. Untuk menyediakan informasi yang berguna bagi perusahaan atau manajer, menilai arus kas masa depan dalam pengambilan keputusan-keputusan dan kebijakan perusahaan. Berdasarkan konsep keuangan, maka laporan keuangan sangat diperlukan dan besar manfaatnya untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Next. Lalu ada profil perusahaan Bluebird. Perusahaan Bluebird didirikan pada tanggal 29 Maret 1972 dan memulai kegiatan komersial pada tahun 2001. Kantor pusat Bluebird di Jalan Bojong Indah Jaya nomor 6, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Sedangkan kantor operasional terletak di gedung Bluebird beralamat di Jalan Mampang Perapatan Raya nomor 60, Jakarta Selatan. Pada tanggal 29 Oktober 2014, perusahaan Bluebird melakukan penawaran umum perdana saham, yaitu IPO, kali catat di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini memiliki anak perusahaan yaitu Express dan Egli, yang tergabung dalam Express Group. Memiliki wilayah operasi Jakarta, Bali, Lombok, Semarang, Surabaya, dan Palembang. Next. Selanjutnya ada model financial distress. Berdasarkan sampel perusahaan Bluebird yang akan diteliti, langkah pertama adalah menghitung atau memprediksi financial distress. Setiap perusahaan dengan menggunakan 4 metode. Yang pertama, model Altman G-Score. Yang kedua, model Springate. Yang ketiga, model Grover. Yang keempat, model James-Wesky. Dan selanjutnya akan
dibacakan oleh Anggara Arianto. Baik, selanjutnya ada model Altman G-score. Model Altman memodifikasi menggunakan 4 rasio keuangan. Di antaranya adalah working capital to total asset, retained earning before interest and tax to total asset, earning before interest and tax atau EBIT to total asset, dan book value of equity to book value of debt yang memiliki rumus sebagai berikut. Nah, di sini ada rumusnya. Z sama dengan 6,56 X1 ditambah 3,26 X2 ditambah 6,72 X3 ditambah 1,05 X4. Lalu, nah di sini ada hasil perhitungan model Altman. Ini sebelumnya datanya diambil dari laporan keuangan perusahaan Bluebird ya pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016. Dapat dilihat pada tahun 2013 nilainya hasilnya 0,68, 2014 3,77, 2015 3,32, 2016 3,48. Nah, keterangan di sini 2013 yaitu bangkrut, 2014 sehat, 2015 sehat, 2016 sehat. Dari rasio-rasio tersebut ada 3 prediksi ya, yang terdiri dari yang pertama, jika Z-nya kurang dari 1,1 maka perusahaan dikategorikan bangkrut. Jika Z-nya hasilnya 1,1 sampai 2,6 itu dikategorikan gray area atau hampir bangkrut gitu ya. Lalu yang ketiga, jika hasil Z-nya 2,6 lebih dari 2,6 maka perusahaan dikategorikan tidak mengalami kebangkrutan atau sehat. Lalu di sini ada perhitungannya, cara menghitungnya. Kita ambil satu saja tahun 2016. Rumusnya tadi, nah keterangannya Z di sini adalah bankruptcy index atau indeks kebangkrutan. X1-nya working capital to total asset ya, atau modal kerja dibagi total aset. Pertama kita nyari dulu working capital. Cara mencari working capital di sini total aset lancar ini 882.000 dikurangi total liabilities atau utang ya. Nah, dikurangi hasilnya 68.000. 68.201. Nah, X1-nya kita langsung bagi saja 68.201 dibagi 7.300.612 hasilnya 0,009. Yang X2 return earning dibagi total aset. Nah, return earning ini adalah laba ditahan ya, dibagi total aset. Nah, return earning-nya 1.805.979 dibagi 7.300.612 hasilnya 0,227. X3-nya earning before interest and tax atau EBIT dibagi total aset. Nah, EBIT ini pendapatan sebelum bunga dan pajak. EBIT dapat dicari dengan cara pendapatan sebelum pajak ditambah beban bunga. Nah, dapat pendapatan sebelum pajaknya yaitu 691.811 ditambah 213.156 sama dengan 904.967. Udah itu EBIT-nya diketahui, langsung mencari X3-nya, EBIT dibagi total aset 904.960
dibagi 7.300.612, hasilnya 0,124. Lalu X4 dicarinya yaitu market value of equity atau dibagi book value of debt, total ekuitas dibagi total hutang. Nah, di sini market value total ekuitasnya 4.662.680 dibagi total hutangnya. Total hutang jangka pendek sama total hutang jangka panjang di total jadi 2.637.932, hasilnya 1,768. Nah, lalu X1, X2, X3-nya, X4-nya sudah diketahui, langsung dimasukkan saja ke rumus Z atau rumus model Altman, yaitu 6,56 X1 ditambah 3,26 X2 ditambah 6,72 X3 ditambah 1,05 X4 sama dengan 6,56 dikali dulu 0,009 ditambah 3,26 dikali 0,227 lalu ditambah 6,72 dikali 0,124 ditambah 1,05 dikali 1,768. Lalu ada hasilnya, yaitu hasilnya kurang lebih 3,48 ya. Lalu selanjutnya ada model Springett. Model Springett menggunakan 4 rasio keuangan, diantaranya ada working capital to total asset, net profit before interest and total tax to total asset, net profit tax to current liability, dan sell to total asset. Rumus yang digunakan Springett yaitu S sama dengan 1,03 X1 ditambah 3,07 X2 ditambah 0,66 X3 dan 0,40 X4. Nah, di sini ada hasil perhitungan dari model Springett pada perusahaan Bluebird pada tahun 2013. Hasilnya 0,762, 2014 1,137, 2015 1,554, 2016 0,936. Nah, keterangannya di sini pada 2013 bangkrut dan 2014, 2015, 2016 itu mengalami sehat ya. Keterangannya jika nilai Springett lebih dari 0,862 maka perusahaan tidak mengalami kebangkrutan, dan jika nilai Springett-nya kurang dari 0,862 maka perusahaan mengalami kebangkrutan. Nah, di sini Glover dijelaskan oleh Irna. Model Glover. Model Glover menggunakan 3 rasio keuangan, diantaranya working capital to total asset, learning before interest, and tax to total asset, dan ROA. Rumus yang digunakan Glover adalah G sama dengan 1,650 X1 ditambah 3,404 X3 ditambah 0,016 ROA ditambah 0,057. Hasil perhitungan model Glover. Pada tahun 2013, 0,38, 2014 0,52, 2015 0,61, 2016 0,45. Keterangannya pada 2013 sehat, pada 2014 sehat, 2015 sehat, dan 2016 sehat. Rumus rasio Glover memiliki nilai cut-off sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai Glover atau G-score lebih dari min
min 0,02, maka perusahaan mengalami kebangkrutan. Yang kedua, jika nilai Glover atau G-score kurang dari 0,01, maka perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. Selanjutnya ada model Zemijewski menggunakan 3 rasio keuangan, diantaranya ROA, total liabilitas to total asset, dan current asset to current liability. Rumus yang digunakan Zemijewski dalam memprediksi kebangkrutan adalah sebagai berikut. Rumusnya Z sama dengan min 4,3 dikurang 4,5 X 1 ditambah 5,7 X 2 dikurang 0,004 X 3. Pada hasil perhitungan model Zemijewski pada 2013 yaitu 2,34, 2016 0,42, 2015 0,20, 2016 min 4,57. Keterangannya pada 2013 mengalami kebangkrutan, pada 2014 mengalami kebangkrutan, dan 2015 mengalami kebangkrutan, 2016 mengalami sehat kembali. Jika rasio Zemijewski memiliki cut-off sebagai berikut. Jika nilai spring gate lebih dari 0, maka perusahaan mengalami kebangkrutan. Jika nilai spring kurang dari 0, maka perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. Ya, mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan di presentasi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.